Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Andi Matalata, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andi Matalata lahir pada tanggal 1 September tahun 1922 dan wafat pada tanggal 16 Oktober tahun 2004. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andi Matalata adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan asal Bugis yang juga dikenal sebagai tokoh olahraga Indonesia, terutama dalam bidang renang, ski air, dan tinju. Kemudian menurut informasi yang beredar, beliau juga merupakan ketua penyelenggara Pekan Olahraga Nasional keempat di Makassar. Beliau juga merupakan ayah dari penyanyi Indonesia, Andi Merim Matalata. Atas jasa-jasanya, nama beliau diabadikan sebagai nama stadion di Makassar, yaitu Stadion Andi Matalata. Kemudian menurut informasi yang beredar, di bidang olahraga, beliau sudah menunjukkan kehebatannya sejak tahun 1932 ketika beliau menyisihkan atlet-atlet keturunan Belanda dalam renang gaya dada memperebutkan Piala Ratu Wilhelmina der Nederlanden van Oranje Nassau di Makassar. Pada usia 15 tahun, beliau menjadi petinju yang mengawali prestasi pada kelas bulu 55 kg dengan Menko Petinju Batavia, Kit Usman. Kelas ringan 60 kg. Beliau juga menjadi pelatih di beberapa klub atlet karena kemahirannya dalam berbagai cabang olahraga tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar, ketika bertugas sebagai komandan batalion di Parepare, Mayor Andi Matalata mengharuskan semua anak buahnya untuk pandai berenang. Hal ini disebabkan karena beliau memiliki pengalaman pahit ketika memimpin gerakan operasi militer GOM di Pulau Haruku, Maluku Selatan, dalam menumpas gerombolan Republik Maluku Selatan RMS. Banyak prajurit Batalion 705 yang diberangkatkan pada tanggal 18 Desember tahun 1950 gugur bukan karena tertembak musuh, tetapi tenggelam ketika terjadi pendaratan pantai. Kemudian menurut informasi yang beredar, pada tahun 1952, beliau memprakarsai pembangunan Stadion Matoanging, Makassar, yang dilengkapi dengan gedung olahraga, kolam renang, serta fasilitas olahraga lainnya. Beliau juga menjadi tokoh penyelenggara Pekan Olahraga Nasional keempat tahun 1957 di kota Makassar. Pada tahun 1954, beliau mendirikan Persatuan Olahraga Perahu Motor dan Ski Air Popsa di Makassar dan membangun rumah klub di depan Fort Rotterdam, tepi pantai kota Makassar. Kemudian menurut informasi yang beredar, beliau lahir di Ujung Pandang sekarang Makassar, dan berasal dari kalangan bangsawan Bugis yang sejak muda telah menunjukkan semangat nasionalisme dan keberanian dalam menentang kekuasaan kolonial Belanda. Pada masa penjajahan, beliau aktif dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah. Beliau menjadi salah satu tokoh kunci dalam mobilisasi perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan, termasuk dalam melawan upaya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia pasca proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Keberanian beliau dalam memimpin pasukan rakyat dan gerilyawan menjadikan beliau sosok yang sangat disegani. Setelah kemerdekaan, beliau bergabung secara resmi dalam Tentara Nasional Indonesia. Karir militer beliau menanjak hingga mencapai pangkat Mayor Jenderal. Beliau pernah menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 7 atau Wirabuana kini Komando Daerah Militer 14. Hasanuddin yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Sulawesi. Selain sebagai pejuang militer, beliau dikenal luas sebagai tokoh pelopor dalam pengembangan olahraga di Indonesia. Beliau memiliki peran besar dalam pembentukan struktur olahraga nasional pada masa awal kemerdekaan.
Kiprah beliau sangat menonjol dalam membangun infrastruktur olahraga serta memotivasi semangat kebugaran nasional. Salah satu warisan monumental dari perjuangan beliau di bidang olahraga adalah pembangunan Stadion Andi Matalata di Makassar, yang dinamai untuk menghormati jasa-jasanya. Stadion ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi simbol semangat persatuan dan kebangkitan anak bangsa di wilayah timur Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok yang berintegritas, berani, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Beliau menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan dan nasionalisme yang tidak hanya diwujudkan dalam pertempuran fisik melawan penjajah, tetapi juga dalam perjuangan membangun masyarakat pasca kemerdekaan. Semangat beliau dalam memajukan olahraga menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan di medan perang, tetapi juga dalam bidang sosial dan budaya. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andi Matalata wafat pada tahun 2004. Untuk menghormati jasa-jasanya yang besar bagi bangsa dan negara, terutama bagi masyarakat Sulawesi Selatan, nama beliau diabadikan di berbagai tempat, termasuk stadion utama di Makassar dan beberapa ruas jalan di berbagai kota. Beliau dikenang sebagai pahlawan lokal yang memberikan sumbangsih luar biasa, baik dalam bidang militer maupun dalam pembangunan karakter bangsa melalui olahraga. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andi Matalata adalah contoh nyata dari tokoh bangsa yang tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga membangun generasi melalui olahraga dan pendidikan karakter. Sosok beliau menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia bahwa semangat perjuangan harus terus menyala dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, hingga saat ini, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andi Matalata belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Meskipun Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andi Matalata memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan serta kontribusi besar dalam pembangunan olahraga nasional, gelar pahlawan nasional hanya diberikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia melalui proses seleksi dan rekomendasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Namun, penting diketahui bahwa di tingkat lokal, khususnya di Sulawesi Selatan, beliau dianggap sebagai pahlawan daerah dan dihormati sebagai tokoh perjuangan. Nama beliau diabadikan dalam Stadion Andi Matalata di Makassar sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Banyak tokoh masyarakat, akademisi, dan sejarawan yang mendorong agar nama beliau diusulkan menjadi pahlawan nasional. Namun hingga kini belum terrealisasi secara resmi. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran,
langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.